Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kalau anak-anak sehat semuanya. Oke, kita akan memulai belajar fisika pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan untuk berdoa. Iya Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, doa dapat diselesaikan. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Yogi Bu. Kenapa? Yogi katanya sakit Bu. Oh, sakit. Semoga dia cepat sembuh ya. Ada lagi? Ada Bu. Siapa? Ija Bu. Kenapa dia? Izin. Izin kenapa? Ada acara keluarga. Oh, ya udah. Yang lain? Udah? Hadir semua Bu. Oke, semua hadir ya. Karena absensi sudah, kalian sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Oke. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Gerak lurus berubah beraturan Bu. Betul sekali, seperti yang ada di depan ya. Gerak, lurus, berubah, beraturan. Yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ingat Bu. Apa tuh? Belajar gerak lurus beraturan GLB. Ya betul. Pertemuan sebelumnya kita belajar GLB atau gerak lurus beraturan. Masih ingat GLB itu apa? Ada Bu, Apa? tapi saya inginnya cuma kecepatannya konstan Bu. Ya betul. GLB itu kecepatannya konstan dan variabelnya hanya ada jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan belajar GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara jarak dengan waktu, kecepatan dengan waktu, percepatan dengan waktu melalui percobaan simulasi PET dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hubungan antara jarak dengan waktu, kecepatan dengan waktu, percepatan dengan waktu melalui percobaan simulasi PET dengan baik dan benar. Nah, sekarang ada yang tahu gak sih hubungan antara jarak dengan waktu, kecepatan dengan waktu, ataupun percepatan dengan waktu itu bagaimana? Iya Ibu, karena ini GLBB ya Bu. Jadi Ya. semakin lama waktunya itu, jadi jaraknya itu semakin jauh juga Bu. Oh, kalau misal dengan kecepatan? Kalau kecepatan itu waktunya semakin lama, kecepatannya makin besar juga Bu. Kecepatan dengan waktu itu bagaimana hubungannya? Iya Ibu, jadi makin lama waktunya itu percepatannya tetap aja Bu sama. Oh, jadi percepatannya konstan begitu? Iya Bu. Oh, itu dia hipotesa dari Adam ya. Sekarang kalau bentuk grafiknya, apakah ada hubungan antara ketiga tersebut? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu. Oke, tadi hipotesanya baru yang ini ya. Nah, apakah benar hipotesanya seperti yang Adam sampaikan? Mari kita belajar. Let's go. Nih, lihat. Di sini ada video orang berjalan ya, animasi orang berjalan. Ada yang tahu nggak sih apa hubungan orang berjalan dengan materi yang kita bahas kali ini? GLBB Bu. Oh, GLBB. Terus berarti apa yang dimaksud dengan GLBB? GLBB itu percepatannya konstan Bu. Oke, GLBB itu percepatannya konstan, itu ya. Mari kita bahas. Oke, di sini gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu apabila ada sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan konstan seperti tadi yang Adam sampaikan, maka itu dinamakan GLBB. Oleh karena itu, untuk GLBB ini percepatannya akan selalu tetap. Yang berubah itu ada waktu dan jaraknya. Di sini bisa dilihat ya. Untuk mencari percepatannya bisa menggunakan rumus yang ini, tapi kita akan fokus membahas yang di sini, yaitu VT atau kecepatan akhir. Terus ada menghitung jarak dan menghitung kecepatan akhir juga. Karena
maksud VT ini adalah kecepatan akhir, sedangkan di sini ada V0. V0 adalah kecepatan awal. Jadi untuk GLBB ini ada kecepatan awal terlebih dahulu yang diberikan. Bisa jadi kecepatan awalnya itu 0 atau berupa besaran angka. Selanjutnya ada percepatan, di mana percepatan ini nanti nilainya bakal konstan, dan waktu. Kenapa di sini ada plus minus? Karena untuk GLBB ini ada dua kondisi, di mana ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Ada yang tahu GLBB dipercepat itu yang bagaimana? Tahu Ibu, Bagaimana itu? kayak kita naruh atau menjatuhkan bola dari atas gedung ke bawah Bu, itu kecepatannya bakal nambah. Ya betul, itu kalau menjatuhkan bola atau ini ya spidol dijatuhkan, ini disebut GLBB dipercepat. Cepat. Kalau GLBB diperlambat bagaimana? Contohnya ini Bu, kalau kita lempar bola ke atas, dia lama-lama bakal melambat gitu Bu. Oh iya, dilempar ke atas ya. Iya. Jadi karena berlawanan dengan gaya gravitasi ya, jika bendanya dilempar ke atas maka itu GLBB-nya diperlambat, sedangkan kalau jatuh ke bawah itu GLBB-nya dipercepat. Selanjutnya kita akan masuk untuk melakukan percobaan simulasi PET. Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompoknya 5 orang ya, yang sudah dibagi sama ketua kelas kemarin. Sebelumnya untuk alat elektroniknya HP atau laptopnya sudah dibawa? Sudah, Bu. Oke, berarti tinggal pelaksanaan ya. Udah dapat semua ya LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, dibuka untuk prosedur percobaannya ya. Ya, Bu. Di sana pertama siapkan alat tulis dan LKS yang sudah dibagikan serta laptop atau HP-nya ya. Sudah, Bu. Oke, yang kedua dibuka linknya yang ibu tulis atau ibu kirim juga ya di grup. Nanti tampilannya seperti ini. Sudah seperti ini. Sudah, Bu. Ibu jelaskan dulu komponen yang ada di pack-nya ya. Yang pertama ini ada posisi atau jarak. Nanti kalian nggak usah ganti. Ini bakal terisi otomatis. Untuk kecepatannya juga sama karena ini dua merupakan variabel bebasnya. Ini untuk variabel terikatnya ada di percepatan ya. Dibikin 2 meter per sekon. Ya, 2 meter per sekon. Nah, nanti pastikan ininya di record terus play. Nah, ini sampai mentok aja nggak apa-apa. Sudah ya. Terus kita playback. Diklik playback. Terus ini untuk kecepatannya bisa diperlambat ya, supaya nanti kalian untuk cek hasilnya bisa lebih mudah. Ya, sekarang di waktu 0,5 sekon, di sini posisinya atau S-nya itu ada di 0,21 meter, sedangkan untuk kecepatannya ada di 0,917 meter per sekon. Sekarang di waktu 1 detik. Nah, di waktu 1 detik itu posisinya atau jaraknya ada di jarak 1,085 meter. Sedangkan untuk kecepatannya yaitu 2,083 meter per sekon. Nah, kita lihat dari sini kita bisa lihat bagaimana sih hubungan waktu dengan jarak atau posisi. Berarti semakin lama waktunya maka posisinya semakin besar atau semakin jauh. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk melakukan percobaan simulasi PET-nya. Nanti kalian tinggal ikutin langkahnya. Dan untuk pertanyaannya nanti ada bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu, kecepatan dengan waktu, percepatan dengan waktu, dan kalian buat grafiknya. Sekarang silahkan kalian isi LKPD-nya. Ibu kasih waktu untuk melakukan percobaan simulasinya 20 menit. Nanti 10 menitnya kalian presentasikan. Baik, Bu. Oke. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Enggak, belum, Bu. Ini lagi nyoba. Oke. Coba ya. Nah, waktunya sudah selesai ya. Sekarang kalian udah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Siap, Bu. Oke, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan untuk maju ke depan. Ya, Bu. Tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok yang lain apakah ada yang sama atau ada yang berbeda?
Sama, Bu. Oke, karena sama jadi cukup perwakilan aja ya untuk presentasi. Hasil percobaan simulasi yang udah kalian lakukan, kalian sudah benar ya, sudah bisa semuanya. Dimana tadi yang kalian bahas dan kalian temukan bahwasanya hubungan antara posisi dengan waktu itu semakin lama waktunya maka posisinya semakin jauh. Sedangkan untuk hubungan waktu dengan kecepatan, semakin lama waktunya kecepatannya juga semakin cepat. Sedangkan untuk hubungan waktu dengan percepatan itu konstan ya, karena percepatannya konstan maka hubungannya itu sejajar. Kita bisa lihat grafiknya. Ini untuk grafik waktu dengan jarak itu bakal seperti ini, karena semakin lama waktunya maka jaraknya semakin jauh. Sedangkan untuk grafik hubungan antara waktu dengan percepatan itu akan lurus karena konstan. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, apakah ada yang belum paham? Paham Ibu. Oh, sudah paham ya semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, alhamdulillah sudah sesuai ya dengan tujuan, dimana tujuannya itu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara waktu dengan jarak, waktu dengan kecepatan, dan percepatan dengan waktu melalui percobaan simulasi PET dengan baik dan benar. Dan kalian juga tadi sudah bisa membuat grafik hubungan dari ketiganya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita tarik kesimpulan dari materi kali ini, ada fenomena lain yang berkaitan dengan GLBB. Ini ada apel jatuh dan juga hujan, di mana ini merupakan GLBB Cepat. ya betul, karena jatuh ke Bawah. Selanjutnya juga ada fenomena lain, yaitu ada orang bersepeda menanjak dan pesawat mendarat. Ini merupakan fenomena GLBB Lambat. karena ada gaya negatif ya, di mana ini ada pengereman dan di sini dia ada menanjak. Ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang kita bahas hari ini? Ada Bu. Ya, silahkan. Ya Bu, jadi semakin lama waktu jadi semakin besar atau jauh juga jaraknya. Ya. Terus semakin lama waktu maka kecepatannya juga makin besar gitu Bu. Terus terakhir semakin lama waktu kecepatannya tetap gitu Bu atau konstan. Oke, ya betul ya. Ya, apa yang disampaikan Adam, di mana untuk hubungan waktu dengan jarak itu semakin lama waktunya maka jaraknya akan semakin jauh atau besar. Sedangkan semakin lama waktu tempuhnya maka kecepatannya juga akan semakin besar atau cepat. Sedangkan untuk percepatan waktunya semakin lama itu tidak berpengaruh karena percepatannya akan tetap sama atau Konstan. Jadi itu ya untuk pembelajaran kita hari ini mengenai materi GLBB, dan kita tadi sudah melakukan percobaannya. Jadi udah sama ya antara teori dengan prakteknya. Untuk selanjutnya kalian silahkan pelajari mengenai materi ini. Minggu depan kita akan melakukan ulangan harian. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.